Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, apabila meninggal seseorang dan meninggalkan utang. Utangnya ada dua. Utang kepada Allah, utang kepada manusia. Kalau utang kepada Allah, zakat. Itu kafarat, fidyah. Itu utang kepada Allah, nazar. Itu utang kepada Allah itu semua. Kalau utang kepada manusia, beli mobil, beli macam-macam. Baik. Bapak Ibu, ketika seseorang meninggal dunia, ada dua kemungkinan. Pertama, dia meninggalkan harta. Yang kedua, tidak meninggalkan harta. Yang pertama, kalau dia meninggalkan harta, maka kalau dia meninggalkan harta, maka harta itu baru boleh menjadi warisan apabila melalui 3 tahapan. Baru dia jadi warisan. Pertama, harta yang ditinggalkannya itu wajib digunakan dulu untuk biaya penyelenggaraannya sampai dia dikubur. Apabila biaya penyelenggaraannya butuh duit. Artinya apa? Barangkali ada tradisi di sana, kalau nggak dikasih duit orang nggak wajib, Pak. Hukumnya ahli waris ngambil duit yang ditinggalkannya itu untuk biaya. Kalau memang ada, nggak akan ada orang sholat kecuali wajib bayar. Nggak ada orang menguburkan bayar. Semuanya itu harus dibayar. Dari mana diambil? Dari uang yang ditinggalkan. Kalau masih sisa, setelah dia sudah dikuburkan, masih sisa lagi, maka tahap berikutnya dibayarlah utang-utangnya. Utang apa pertama? Utang kepada Allah. Maka utang kepada Allah. Kalau dia haji, sudah bayar, dia jangan diambil lagi. Maka dia haji, dihajikan, bayar. Setelah itu utang kepada manusia. Jadi bapak yang tadi yang berdiri tadi, siapa yang merasa almarhum punya utang, datangi kami. Tapi bapak bayar bukan dari uang bapak, uang wali waris, tapi dari uang dia. Tapi untuk ini kan ihsan namanya, berbuat baik kepada si mayat. Bayar dulu. Nanti ketika bagi warisan, saya kemarin terpakai duit, atau gitu. Pakai duit, jadi bayar semuanya utang-utangnya dulu. Utang kepada Allah, dan utang kepada manusia dibagi dua. Utang yang pakai gadai, utang yang tidak ada gadai. Diselamatkan dulu gadai, maka dibayar utang-utang, kembalikan gadai-gadai itu semua dulu. Setelah itu bayar utang-utang yang tidak ada gadai. Setelah utang dibayar masih ada lagi duit hartanya, maka apa? Lihat, punya wasiat dia enggak? Kalau dia punya wasiat, harus dibayarkan wasiatnya, dan wasiatnya tidak boleh melebihi sepertiga harta yang sisa. Setelah wasiat dibayar, baru dia menjadi warisan. Ini tahapannya, Pak, ya. Berarti warisan itu baru tahap keempat. Jadi siapa yang punya merasa nanti datangi ahli waris. Kalau itu orang tua kita atau apa, nanti kan kita yang bayar karena yang tua, maka berhak bapak mencatat nanti. Catat ketika bagi-bagi warisan itu dituntut. Kenapa? Karena itu kewajiban dari harta yang ditinggalkan si bapak ketika itu berbuat baik. Supaya apa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bahwa seorang yang meninggal itu marhunun bidainihi hatta yuwaffa anhu, bahwa dia tergadai dengan utangnya sampai dibayarkan. Seharusnya dia sudah mendapat nikmat, terhalang dia mendapat nikmat itu. Kenapa? Gara-gara utangnya belum dibayar. Maka Rasulullah SAW kalau dia menghadiri jenazah, maka dia ditanyanya dulu, punya utang enggak? Punya Rasulullah. Ada yang bayar enggak? Enggak ada, pergi Rasulullah. Enggak, Rasulullah salatkan. Disuruh oleh Rasulullah yang lainnya mensalatkan. Tapi Rasulullah biasa tanya, siapa di antara kalian yang mau sukarela membayar utangnya? Terus sahabat, saya Rasulullah. Langsung Rasulullah salatkan. Begitu dapat pentingnya masalah utang. Sekira jelas, Pak, ya?